Setelah berlatih Taisang Dao Dao Shen, Lu Yun mencapai terobosan dalam kultivasi dan kekuatannya juga mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat ini, dia mengarahkan pandangannya pada teknik lain. Dikatakan sebagai sebuah keterampilan, tapi sebenarnya lebih seperti kekuatan magis, tapi entah kenapa mendapat nama Gong Hunyuan penciptaan. Namun, nama ini terdengar sangat mengesankan pada pandangan pertama, tetapi ketika Lu Yun mempelajarinya secara mendalam, dia menemukan bahwa memang itulah masalahnya. Gong Hunyuan penciptaan ini agak mirip dengan bentuk pertama kanon pedang Keitian miliknya. Batas bawahnya sangat rendah, tetapi batas atasnya tidak terbatas. Jenis kekuatan apa yang dapat ditampilkan sepenuhnya bergantung pada kekuatan dan pemahaman orang yang melakukan teknik ini. Setiap orang berbeda. Kekuatan magis ini terdiri dari 12 pola Dao yang kacau. Kedua belas pola Dao yang kacau ini dapat dibentuk menjadi kombinasi yang tak terhitung jumlahnya seperti kata-kata. Semakin kompleks kombinasinya, semakin sempurna kekuatan magis tersebut, dan kekuatan yang dapat ditampilkannya semakin terbatas menakutkan itu. Namun segala sesuatu mempunyai kelebihan dan kekurangan, harga yang harus dibayar untuk menjadi kuat adalah akan sangat sulit untuk mempraktikkan kekuatan magis ini, apalagi persyaratan pemahaman dan bakat akan sangat tinggi. Tapi ini bukan masalah bagi Lu Yun. Jika dia mempraktikkan kekuatan magis ini, itu tidak hanya akan sangat membantu untuk meningkatkan wilayahnya sendiri, tetapi bahkan dengan analogi, itu juga akan sangat meningkatkan kekuatan magis lain yang telah dia pelajari. Hanya keterampilan dan kekuatan magis ini yang layak mendapatkan hadiah karena telah melewati level ini. Tidak sia-sia saya menghabiskan begitu banyak usaha untuk melewati level ini. Lu Yun berpikir dengan penuh kegembiraan bahwa mengenai sumpah hidup yang diminta oleh Guru Jiuxuan untuk dia buat, dia sudah lama melupakannya saat ini. Dalam perjalanan ke tempat warisan ini, dia tidak hanya memperoleh metode budidaya telekinesis, tetapi juga meningkatkan budidaya rumah abadi ke tingkat yang menakutkan. Sekarang dia memiliki dua keterampilan dan kekuatan magis yang menakutkan, yang bahkan mengarah langsung ke Dewa Sejati Ranah. Ini nilainya, Lu Yun pasti akan menghasilkan banyak uang. Lu Yun duduk bersila, pikirannya tenggelam dalam pikirannya, dan dia mulai mempelajari dengan cermat rahasia Gong Hunyuan. Misteri kekuatan magis ini jauh melampaui imajinasinya. 12 pola kekacauan, seperti 12 elf pelompat, terus-menerus bergabung dan berkembang dalam pikirannya. Setiap kombinasi mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Lu Yun sepertinya berada di alam semesta yang kacau, menyaksikan kelahiran dan kehancuran dunia dengan matanya sendiri. Kekuatan magis ini hanya dibuat untuk bertarung. Lu Yun berseru dalam hatinya. Waktu berlalu dengan cepat selama latihan. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Lu Yun mundur dari keadaan misterius itu. Dia membuka matanya bersinar terang, dan seluruh dirinya tampak terlahir kembali, dan auranya menjadi lebih dalam dan tidak dapat diprediksi. Pemahaman awal saja telah memberikan banyak manfaat bagi saya. Ciptaan Gong Hunyuan ini sungguh luar biasa. Lu Yun mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan hatinya penuh percaya diri. Dia berdiri dan berjalan keluar istana, hanya untuk melihat roh Gunung Jianshan masih menunggu di luar pintu. Sepertinya hasil panenmu sangat bagus. Roh Gunung Jianshan menebak ketika dia melihat Lu Yun keluar sambil tersenyum. Bahkan jika dia adalah roh Gunung Jianshan, dia tidak tahu peluang apa yang akan didapat setiap orang yang bisa memasuki tempat ini. Dia hanya bisa menilai dari ekspresi pewarisnya. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, ini hanya kesempatan, tidak perlu disebutkan lagi. Kamu sangat berbakat dan memiliki pemahaman yang luar biasa. Tidak ada orang lain yang bisa meminta kesempatan seperti ini, dan hanya kamu yang bisa mendapatkannya dengan mudah. Jianshan Mountain Spirit mengangguk dan berkata, dengan bakatmu dan kesempatan ini, kamu pasti akan mendapatkannya mampu mengendalikan alam semesta yang kacau di masa depan, raih hal-hal hebat. Lu Yun tidak berkomitmen. Dia tahu di dalam hatinya bahwa roh Gunung Jianshan ini hanyalah sanjungan. Dia mengalihkan pandangannya, menatap roh Gunung Jianshan, dan bertanya, apakah kamu tahu alam Dahong dan di mana pedang Dahong Dao berada? Ketika roh Gunung Jian mendengar ini, senyuman di wajahnya sedikit membeku. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya hanyalah roh di gunung pedang ini, yang diciptakan oleh Sang Master, dan saya hanya tahu sedikit tentang dunia luar, apalagi di mana alam Dahong dan pedang Dahong berada. Lu Yun sedikit mengernyit,
merasa sedikit tidak senang di dalam hatinya. Dia mendengus dingin dan berkata, karena kamu ditahan oleh Master Jiu Xuan, bukankah dia memberitahumu lokasi Dahong Realm dan Dahong Sword Dao? Jianshan Sanxing tidak puas dengan Lu Yun dan menjelaskan, bukannya aku sengaja menyembunyikannya, tapi gurunya tidak menyebutkannya saat dia menciptakanku. Ia berhenti sejenak dan kemudian berkata, namun, saya mengetahui beberapa hal tentang gurunya, yang mungkin dapat menjawab keraguan Anda. Ketika Lu Yun mendengar ini, hatinya tergerak dan dia bertanya, oh, datang dan dengarkan. Tuanku, pencipta tanah warisan ini, Jiuxuan Zhenren, adalah kekuatan nomor 1 di alam Dahong dan surga pedang Dahong dari pedang Dahong Dao. Dia diberkahi dengan bakat luar biasa dan kekuatan superior. Dia sudah terkenal di usia muda. Roh Gunung Jianshan berkata perlahan, saat itu, sang master meninggalkan alam Dahong dan pergi melakukan perjalanan. Dia secara tidak sengaja memasuki tempat berbahaya dan dikepung oleh seorang kultivator jahat bernama Kaisar Dewa Kegelapan. Kaisar Dewa Kegelapan sangat kuat dan licik. Majikannya kalah jumlah dan terluka parah. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan pedang kelahirannya untuk merobek kehampaan dan melarikan diri ke tepi alam semesta yang kacau. Namun, alam semesta yang kacau sangat luas dan jalur bintangnya rumit. Pemiliknya terluka parah dan tersesat, jadi dia hanya bisa berakhir di tempat terpencil ini. Karena cedera serius pada roh sejati, sang guru tahu bahwa dia akan segera mati, jadi dia menghabiskan sisa kekuatan terakhirnya untuk membuka tempat warisan ini, meninggalkan semua pengetahuan yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya dan dunia, pedang hidupnya di sini, berharap menemukan yang ditakdirkan. Manusia, warisi mantelnya. Saya diciptakan oleh Tuan sebelum kematiannya. Saya bertanggung jawab menjaga tempat warisan ini dan menunggu kedatangan orang yang ditakdirkan. Ketika roh Gunung Jianshan mengatakan ini, nadanya penuh dengan desahan dan emosi. Setelah mendengar ini, Lu Yun merasa sedikit tersentuh di hatinya. Dia tidak menyangka guru Jiu Xuan akan mengalami hal seperti itu. Dia merenung sejenak dan bertanya, mengapa Jiu Xuan Zhenren meninggalkan warisan tetapi tidak pernah menyebutkan meminta pewaris untuk membalaskan dendamnya, melainkan memintanya untuk bersumpah atas takdirnya sendiri untuk memberitahu Dahong Sword Dao untuknya. Apakah karena dia tidak mempercayai ahli warisnya? Roh Gunung Jianshan menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan itu masalahnya. Ketika tuannya meninggalkan warisan, dia menjelaskan bahwa dia tidak ingin generasi mendatang mengambil risiko untuknya. Dengan kekuatan tuannya, dia masih belum mampu mengalahkan Kaisar Dewa Kegelapan, yang menunjukkan betapa kuatnya lawannya. Terlebih lagi, masternya adalah Dahong Jiantian, generasi pertama Dahong Sword Dao. Selama berita itu disampaikan kembali ke Dahong Sword Dao pasti akan membalaskan dendamnya. Oleh karena itu, Tuan berharap kalian mengutamakan keselamatan diri sendiri dan tidak perlu terburu-buru membalas dendam. Selama kalian cukup kuat di masa depan, jika kalian punya niat, belum terlambat untuk mempertimbangkan hal ini, penting lagi. Ketika Lu Yun mendengar ini, dia mengerti di dalam hatinya. Dia mengerti bahwa alasan mengapa Dahong Jiantian memintanya untuk mengambil sumpah takdirnya bukanlah untuk memaksanya, tetapi untuk berharap bahwa dia akan mempertimbangkan masalah ini dan tidak melupakannya. Saya mengerti. Lu Yun mengangguk dan berkata, saya akan melakukan apa yang saya bisa. Dia diam-diam memutuskan di dalam hatinya bahwa setelah memasuki alam semesta yang kacau, pertama-tama dia akan menemukan cara untuk mencari tahu tentang Dahong Sword Dao, dan kemudian membuat rencana. Selama kamu mengerti, melihat persetujuan Lu Yun, roh Gunung Jianshan mengangguk dan berkata, dengan bakatmu, aku yakin tidak akan lama lagi kamu akan menjadi raksasa di alam semesta yang kacau. Kaisar Dewa, bahkan kekuatan-kekuatan top itu tidak berani memprovokasimu dengan mudah. Lu Yun tidak berkomitmen, dia tersenyum tipis dan berkata, oke, jangan bicarakan ini lagi. Saya akan pergi ke alam semesta yang kacau sekarang. Apakah ada hal lain yang ingin Anda jelaskan? Roh pedang Jianshan menggelengkan kepalanya, aku sudah memberitahumu apa yang harus kuberitahukan padamu, dan aku sudah mendapatkan apa yang harus kamu dapatkan. Kamu bisa pergi kapan saja sekarang. Tetapi jika kamu ingin pergi dari sini, kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Kamu hanya bisa melakukannya jika kamu mengikutiku. Roh Gunung Jianshan membawa Lu Yun ke belakang istana, di mana dia bisa melihat jalan menuju menuruni gunung.
Roh Gunung Jianshan menunjuk ke jalan setapak ini dan berkata kepada Lu Yun, ikuti saja jalan ini. Setelah kamu meninggalkan jangkauan Jianshan, kamu dapat langsung meninggalkan dunia ini. Apa maksudmu meninggalkan dunia ini? Sepertinya aku akan mati. Lu Yun mengeluh tanpa daya. Namun, dia hanya mengeluh. Dia juga tahu bahwa roh Gunung Jianshan tidak bermaksud demikian, hanya saja ada ambiguitas dalam perkataannya. Kalau begitu aku akan pergi. Lu Yun berkata kepada roh gunung di Gunung Jianshan. Roh Gunung Jianshan mengangguk sebagai jawaban, dan Lu Yun menghela nafas lega, akhirnya bisa keluar. Lu Yun menghitung waktu dia masuk. Meskipun tidak terlalu lama bagi seorang kultivator setingkatnya, lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan itu tidak seperti dunia luar. Sejak dia memasuki tempat warisan ini, dia benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar dan tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia luar sekarang. Lu Yun berlari menuruni gunung di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Angin gunung menderu-deru seperti auman binatang buas, merobek pakaiannya. Setelah meninggalkan tempat warisan yang menindas ini, seluruh tubuhnya merasa rileks, seolah-olah sebuah gunung besar telah terangkat darinya, dan bahkan pernapasannya menjadi lebih mudah. Memikirkan Dahong Jiantian, Lu Yun memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Kuntong Shenzhen. Dia masih sedikit sombong sebelumnya, dan merasa bahwa dengan bakatnya, jika diberikan waktu, dia mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Dewa Kuntong. Sekarang sepertinya saya masih terlalu muda. Kuntong Shenzhen adalah orang kuat yang dapat menciptakan keberadaan seperti roh Gunung Jianshan. Dibandingkan dengan dia, saya seperti sebutir beras yang bersaing memperebutkan kejayaan matahari. Namun hal itu tidak menyurutkan semangatnya, malah membangkitkan semangat juangnya. Kuntong tua, tunggu saja, suatu saat aku akan menginjakmu. Saat dia memikirkannya, Lu Yun tiba-tiba merasa matanya kabur, seolah-olah dia terbungkus kabut tebal, dan dia tidak bisa melihat jari-jarinya. Dia segera berhenti dan dengan hati-hati melepaskan kesadarannya untuk menjelajahi situasi sekitarnya. Kabut ini muncul entah dari mana, memberinya firasat tidak enak. Apa-apaan ini? Lu Yun mengerutkan kening dan mengambil langkah maju yang ragu-ragu. Kabut tebal bergulung di bawah kakinya, membungkus kakinya seperti makhluk hidup. Setelah dia benar-benar memasuki kabut, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah secara dramatis, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia lain. Jalan pegunungan yang semula memanjang ke bawah menghilang, digantikan oleh tangga menuju langit, berkelok-kelok ke atas dan menghilang ke dalam kabut putih luas, tanpa terlihat ujungnya. Yang lebih aneh lagi adalah jalan di belakangnya juga menghilang begitu saja, seolah ditelan kabut, benar-benar menghalangi jalan mundurnya. Astaga, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata makian, dan gelombang kemarahan muncul di dalam hatinya. Apa-apaan ini? Apakah kamu bercanda? Dia mencoba berjalan kembali, tetapi menemukan bahwa dia terhalang oleh penghalang tak terlihat, seolah-olah dia telah menabrak dinding transparan, bahkan tidak mampu mengambil langkah mundur. Oke, Lu Yun menghela nafas tak berdaya dan mengusap alisnya, sepertinya kita hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Dia menaiki tangga, dengan lempengan batu yang dingin dan keras di bawah kakinya. Setiap langkah menimbulkan gema yang tumpul, yang sangat jelas terlihat di kabut yang sunyi. Setelah berjalan sekitar satu batang dupa, dia melihat sebuah tablet batu besar berbentuk pedang berdiri di pinggir jalan. Prasasti batu itu benar-benar gelap, dengan garis-garis kuno menutupi permukaannya. Ia memancarkan niat pedang yang kuat, seperti pedang tajam yang akan terhunus, mengarah langsung ke langit. Lu Yun melihatnya sekilas dengan santai dan langsung tertarik dengan keterampilan pedang di tablet batu. Ilmu pedang ini sangat indah dan tidak dapat diprediksi. Mereka lebih dari satu tingkat lebih baik daripada yang ditampilkan oleh roh Gunung Jianshan. Mereka jelas merupakan ilmu pedang tingkat Sein Hunyuan. Ya Tuhan! Lu Yun sangat gembira, seolah-olah dia telah menemukan harta karun. Ini hanyalah kesempatan besar. Kode pedang Keitian yang dia latih perlu menyerap esensi dari berbagai teknik pedang untuk meningkatkan kekuatannya, dan teknik pedang di tingkat Sein Hunyuan ini hanyalah pesta rakus baginya, memungkinkan dia untuk menyerap dan mencernanya sepuasnya. Jadi, Lu Yun segera berhenti, duduk bersila di depan tablet batu, menenangkan diri, dan mulai mengamati dengan cermat. Dia mempelajari kata demi kata di tablet batu, mencoba memahami esensi dari setiap gerakan, seolah-olah dia berada di dunia pedang dan merasakan misteri pedang.
1 bulan berlalu seperti momen yang cepat berlalu. Meskipun Lu Yun gagal untuk sepenuhnya memahami semua keterampilan pedang di tablet batu, dia juga menuliskan beberapa keterampilan pedang dan berencana untuk mempelajarinya secara perlahan di masa depan. Dia merasa bahwa pemahamannya tentang ilmu pedang telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi, dan pemahamannya tentang pedang menjadi lebih mendalam. Sungguh keuntungan yang besar. Lu Yun menggeliat, berdiri dan terus bergerak maju. Ia merasa penuh kekuatan dan penuh percaya diri untuk tantangan selanjutnya. Selama perjalanan berikutnya, Lu Yun menemukan 99 loh batu berbentuk pedang satu demi satu. Gaya ilmu pedang pada setiap loh batu berbeda-beda, ada yang galak dan mendominasi, ada yang ringan dan anggun, ada yang berat dan mantap, dan ada pula yang tidak dapat diprediksi, tetapi semuanya telah mencapai tingkat orang suci Hunyuan dan mengandung makna sejati yang tak ada habisnya, ilmu pedang. Lu Yun dengan penuh semangat menyerap inti dari ilmu pedang ini, merasakan bahwa ilmu pedang dan telekinesisnya meningkat pesat, seolah-olah dia sedang menaiki roket. Ini untung besar. Lu Yun diam-diam merasa bahagia dan mau tidak mau menaikkan sudut mulutnya sedikit. Panen kali ini jauh melampaui ekspektasinya, dan itu cukup untuk mendukung budidayanya hingga tingkat orang suci Hunyuan, atau bahkan lebih jauh lagi. Selain itu, kekuatan mentalnya akan menembus ke level kelima, yang membuatnya penuh dengan ekspektasi untuk latihannya di masa depan. Tak lama setelah Lu Yun meninggalkan tablet batu berbentuk pedang yang ke-99, sebuah istana putih berbentuk pedang muncul di depannya. Istana ini semuanya berwarna putih, seolah diukir dari batu giok putih. Istana ini memancarkan cahaya suci dan terlihat sangat mencolok di tengah kabut. Ini akhirnya berakhir. Lu Yun diam-diam menghela nafas lega, merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dia berjalan ke pintu istana dan menemukan bahwa pintunya tertutup. Ada 2 pola berbentuk pedang yang terlihat seperti aslinya, seperti 2 pedang bersilang, menjaga pintu masuk istana. Bagaimana caramu membuka pintu ini? Lu Yun mengulurkan tangannya dan mendorongnya, tapi pintu itu tidak bergerak sama sekali, seperti baja yang dituangkan. Dia mencoba memukulnya dengan keras beberapa kali lagi, namun tetap tidak ada respon, bahkan tidak ada retakan yang muncul. Apakah perlu memasukkan kekuatan spiritual? Hati Lu Yun bergerak. Dia meletakkan telapak tangannya di pintu dan perlahan memasukkan kekuatan spiritual. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Pintu istana tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan kekuatan isap yang kuat keluar dari pintu, menyedot Lu Yun ke dalam. Brengsek, sebelum Lu Yun sempat bereaksi, dia merasa dunia berputar, penglihatannya menjadi gelap, dan dia tersedot ke dalam ruang gelap. Ketika dia sadar, dia menemukan dirinya berada di tengah-tengah sebuah alun-alun besar. Ada banyak sekali patung yang berdiri di sekitar alun-alun, setiap patung tampak hidup dan memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi semuanya memegang pedang panjang dan sangat mengesankan, seolah-olah akan hidup kembali kapan saja. Di tengah alun-alun, ada meja batu besar. Ada pedang panjang seputih salju yang diletakkan di atas meja batu. Bila pedang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti bintang paling terang di langit malam, menerangi seluruh alun-alun. Tempat apa ini? Lu Yun bingung dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ia merasa tempat ini penuh misteri dan keanehan sehingga membuatnya merasa tidak nyaman.